Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan membahas tentang review saya atau penulisan ulang saya terhadap materi dari Swebook bab 1, yaitu software requirement. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rakatullah, dengan NIM 24108173102. Hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang saya dalami terhadap bab 1 dari Swebook. Nah, menurut saya insight yang saya dapatkan itu sangat-sangat banyak ya. Jadi menurut saya software requirement atau rekayasa kebutuhan itu bukanlah sekedar sekedar dokumen teknis yang membosankan. Menurut saya ya, setelah membaca buku tersebut, fase krusial dari membuat aplikasi itu adalah dari software requirement-nya, dimana ide abstrak itu diubah menjadi sesuatu yang nyata. Jadi software requirement itu saya mengibaratkannya seperti membangun sebuah gedung. Nah, dimana requirement itu adalah fondasinya. Jadi tanpa fondasi yang kuat, sehebat apapun kode yang ditulis, bangunan tersebut akan tetap runtuh karena tidak menjawab kebutuhan dari pengguna. Nah, ini ada ilustrasinya. Saya lupa tadi ngeklik. Oke, selanjutnya jadi ini ada hierarki kebutuhan ya. Jadi di sini menurut panduan dari Carl Wiggers dan Joy Betty, kita itu harus melihat kebutuhan itu dalam 3 lapisan logis agar tidak salah sasaran ya. Yang pertama itu ada business requirement, di mana itu fokus pada nilai bisnis. Jadi dia itu menanyakan mengapa aplikasi ini dibuat, apa keuntungan bagi organisasi ataupun personal. Nah, selanjutnya ada user requirement. Jadi user requirement itu apa yang bisa dilakukan manusia saat berinteraksi dengan sistem. Contohnya kayak pengguna bisa login, pengguna bisa mencetak laporan harian, dan macam-macam. Nah, selanjutnya itu ada functional requirement, di mana itu adalah instruksi detail bagi pengembang ya. Misalnya seperti sistem itu harus memformat sebuah data ke PDF dalam kurang dari 5 detik. Nah, seperti itu. Nah, untuk apa sih memahami hierarki ini? Hierarki ini sebenarnya memastikan kalau kita itu tidak hanya membuat fitur yang canggih secara teknis, tapi benar-benar membantu tujuan klien dalam aplikasi itu. Nah, selanjutnya adalah membahas elisitasi. Jadi tahap selanjutnya itu adalah elisitasi. Nah, dimana saya itu sering menganggapnya sebagai tahap investigasi. Jadi user itu kan atau product owner atau segala macam itu masih mempunyai requirement kan. Nah, selagi menunggu requirement itu kita tidak boleh pasif aja gitu menunggu dokumen. Kita itu harus aktif melalui wawancara, melalui observasi, melalui workshop. Nah, jadi kita itu dengan wawancara kan kita jadi tahu orang gimana, terus dengan observasi langsung itu kadang biasanya itu menangkap detail-detail kecil yang sering terlupakan oleh pengguna. Nah, workshop itu digunakan untuk mencapai kesepakatan. Jadi setelah data terkumpul, barulah masuk ke analisis kebutuhan. Nah, jadi kan saya bukan sebagai pencatat pesanan ya, tapi sebagai penengah kan. Jadi konflik antara pemilik kepentingan itu adalah hal wajar, dan tugas saya adalah negosiasinya. Jadi saya harus melakukan analisis kelayakan, apakah teknologinya mampu, apakah biayanya masuk akal. Lebih baik berkata tidak di awal menurut saya daripada gagal di akhir. Nah, selanjutnya itu membahas spesifikasi dan validasi kontrol sosial. Nah, jadi semua hasil-hasil dari wawancara, hasil dari observasi, hasil dari workshop itu tuh nanti dituangkan ke dalam SRS atau Software Requirement Specification. Nah, ini sebagai kontrak antara pengembang dan klien. Jadi dokumen ini harus bisa dibaca oleh pelanggan dalam bahasa bisnis dan juga harus bisa dipahami tim teknis secara presisi. Nah, jadi sebelum menulis satu baris kode, kita itu sebagai programmer ya, itu wajib melakukan validasi. Jadi saya menggunakan teknik requirement review. Jadi biasanya
karena dari buku ya, teknik requirement review itu adalah teknik yang contohnya itu duduk dulu nih bersama pelanggan ya atau customer untuk cek dan dicek. Nah, selain itu penggunaan prototype juga di teknik requirement review itu sangat membantu. Nah, jadi ini bisa menunjukkan sketsa kasar itu jauh lebih efektif daripada menjelaskan 10 halaman teks. Nah, revisi di tahap gambar itu biayanya Rp0, tapi revisi setelah aplikasi jadi itu kan bisa puluhan juta. Jadi makanya dilakukan teknik requirement review dulu. Nah, selanjutnya ada study case. Ini ada study kasus saya ambil itu sistem antrian rumah sakit. Nah, di skenario nyatanya itu tuh ada misalnya sistem antrian pintar rumah sakit. Nah, tujuan bisnisnya kan jelas tuh, mengurangi kepadatan ruang tunggu misalnya sebesar 50%. Nah, tapi saat elisitasi tadi saya dapat masalah nih, menemukan masalah nih, banyak pasien lansia itu tidak punya smartphone. Nah, jika saya memaksakan aplikasi ini untuk develop atau sampai deploy, itu saya gagal dalam memenuhi user requirement mereka. Nah, solusinya apa? Solusinya saya menegosiasikan jalan tengah aplikasinya untuk orang-orang muda dan mesin apa sih? Mesin tiketing sederhana itu bisa untuk orang lansia gitu, dan bakal tiket-tiket sederhana itu bakal didampingi oleh staf pendamping juga di lobi rumah sakit. Nah, itulah esensi dari rekayasa kebutuhan, dimana memecahkan masalah manusia. Jadi daripada saya memaksakan aplikasi ini untuk semua orang, saya fokuskan untuk aplikasi untuk orang yang lebih muda yang punya smartphone. Nah, jadi user requirement itu sangat penting, jadi tidak buta dalam mengerjakan aplikasi. Nah, selanjutnya itu requirement pada era AI. Nah, prinsip ini itu tuh berlaku pada teknologi modern LLM ya, atau large language model. Jadi kebutuhan non fungsional seperti keamanan dan etika itu diwujudkan dalam bentuk guardrail. Nah, dimana kita itu harus mengantisipasi ancaman baru seperti model poisoning atau prompt injection agar sistem AI itu tidak rasis ya, atau merugikan privasi masyarakat luas. Nah, mungkin segitu saja dari saya yang bisa saya simpulkan dari seluruh dokumen yang saya kerjakan ini atau hasil review atau penjelasan kembali. Itu adalah software requirement atau rekayasa kebutuhan adalah tentang cara komunikasi dan empati. Menurut saya ya, sistem hebat itu bukanlah yang teknologinya paling canggih, tapi yang benar-benar memecahkan masalah penggunanya. Itu adalah menurut saya. Ya, mungkin segitu saja video dari saya hari ini. Mungkin kalau ada salah ataupun kurang mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.